semuanya, selamat datang di podcast Seru-seru aja. Oke, gue Jessica dan sekarang gue lagi sama 3 temen gue. Halo semua, kenalin nama gue Bayu. Hai, nama gue Najma. Dan gue Amru. Nah, kita udah ngumpul gini, ngobrolin apa ya enaknya? Mendingan kita ngobrolin hal-hal yang berbobot aja yuk. Pasti seru banget tuh kelihatannya. Oke guys, ya kita ngobrolin soal salah satu periode penting dalam sejarah politik Indonesia, yaitu demokrasi parlemen dari tahun 1950 sampai 1959. Oke. Jadi sebelum kita masuk nih ke materi yang bakal kita bahas, kita perlu tahu dulu nih kayaknya, kenapa sih ada tuh yang namanya demokrasi parlementer? Jadi gini, kalian tahu gak sih? Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, jadi sempat ada perubahan bentuk negara dari yang namanya Republik Indonesia lalu sempat jadi Republik Indonesia Serikat, yaitu terjadi pada tahun 1949 karena hasil konferensi meja bundar. Nah, tapi ternyata banyak rakyat yang gak cocok dengan bentuk serikat. Akhirnya pada 17 Agustus 1950, Indonesia balik lagi ke bentuk negara kesatuan. Saat itulah sistem pemerintahan parlementer mulai dijalankan. Intinya tuh demokrasi parlementer menekankan bahwa pemerintah, yaitu kabinet, bertanggung jawab kepada parlemen, bukan presiden. Nah, ciri khasnya, presiden waktu itu lebih banyak jadi simbol negara, sedangkan kekuasaan pemerintahan ada di tangan Perdana Menteri dan kabinet. Nah, itu dia tuh betul banget. Tapi tahu gak sih masalahnya? Kabinet di masa ini sering banget jatuh bangun. Bayangin aja, dalam 9 tahun ada 7 kali pergantian kabinet. Bayangin. Ya, itu bener banget. Itu salah satu penyebab pemerintah susah banget bikin kebijakan jangka panjang. Setiap kabinet baru punya programnya sendiri loh, tapi belum sempat jalan, udah jatuh lagi. Selain itu, partai politik juga punya peran besar banget karena sistemnya multipartai. Sering terjadi tarik-menarik kepentingan. Guys, dari tadi kita kayak ngobrol-ngobrol banyak ya. Terus ngomong-ngomong juga ada loh kayak beberapa peristiwa penting di masa demokrasi parlementer. Iya, misalkan pemilu pertama tahun 1955 itu pemilu paling demokratis sepanjang sejarah Indonesia. Karena itu pemilu yang benar-benar jujur dan adil. Bener banget loh guys, pemilu ini menghasilkan anggota DPR dan juga konstituen. Konstituen ini tugasnya bikin undang-undang dasar baru sebagai pengganti undang-undang sementara 1950. Tapi sayang banget, konstituante nggak pernah mencapai kesepakatan, terutama soal dasar negara. Ada yang mau tetap Pancasila, ada juga yang mau mendorong Islam sebagai dasar negara. Akhirnya proses penyusunan UUD buntu. Nah, bener banget tuh. Gara-gara kebuntuan ini, akhirnya Presiden Soekarno mengambil langkah besar. Betul banget itu. Pada tanggal 5 Juli 1959, Bapak Presiden kita, Pak Soekarno, mengeluarkan dekret Presiden yang isinya membubarkan konstituante, memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945, dan mengakhiri sistem demokrasi parlementer. Gitu guys. Dan sejak saat itu juga kita masuk ke era baru, yaitu demokrasi terpimpin. Jadi bisa dibilang periode 1950 sampai 1959 itu penuh dinamika. Jadi dari semangat demokrasi, munculnya partai-partai besar, sampai akhirnya sistemnya nggak bisa jalan stabil. Wah, seru banget gak sih guys? Dari tadi kita udah ngulik-ngulik tentang demokrasi parlementer. Nah, tapi demokrasi parlementer ini juga jadi pelajaran berharga bahwa demokrasi itu perlu banget loh stabilitas dan kompromi. Iya, kalau terlalu sering ganti kabinet kan pembangunan jadi nggak jalan, jadi banyak kendala dan nunggu waktu lagi pastinya. Tapi jangan lupa juga ya, pemilu 1955 tetap jadi pencapaian penting dalam sejarah demokrasi Indonesia. Iya tuh, bener banget. Oke deh, sekian dulu obrolan kita nih. Makasih udah dengerin podcast ini. Oke, kayaknya udah banyak banget yang tadi kita bahas guys. Udah cukup panjang nih kita ngobrol soal demokrasi parlementer ini. Semoga cerita ini bisa bikin teman-teman lebih paham ya tentang dinamika politik Indonesia di masa awal kemerdekaan. Jadi sekalian ngulik-ngulik cerita lama deh, gimana pentingnya pemahaman tentang politik yang ada di negeri kita sendiri, yaitu Indonesia. Dan juga bisa jadi pelajaran berharga buat kita semua juga loh guys.
Oke. Oh iya, buat yang pengen lebih kebayang gimana suasana dan peristiwa di masa itu, jangan lupa juga ya cek animasi tentang demokrasi parlementer 1950 sampai 1959 yang udah kita siapin. Animasi itu bakal bikin ceritanya lebih hidup dan gampang dipahami. Aduh, betul banget. Jadi kita langsung masuk aja ke animasi yang bakal kita tampilin. Selamat menonton. Di tengah hiruk pikuk Jakarta tahun 1950, seorang pemuda bernama Budi dengan mata penuh harapan dan semangat membara menyaksikan geliat politik baru di negaranya. Periode demokrasi parlementer telah dimulai. Setiap pagi Budi berangkat ke kantor redaksi koran. Tempatnya bekerja sebagai seorang jurnalis muda. Ia bertugas meliputi berbagai sidang di parlemen, menjadi saksi bisu dari pergantian kabinet yang tak terhitung jumlahnya. Pagi itu, udara terasa sangat dingin setelah hujan semalaman. Budi bergegas menuju gedung parlemen. Di sana, ia melihat kerumunan orang-orang yang menantikan keputusan penting tentang mosi tidak percaya yang diajukan oleh salah satu partai oposisi. Sudah berapa kali ya kabinet jatuh karena mosi seperti ini, gumam Budi di dalam hati. Ia ingat bagaimana kabinet Natsir jatuh, lalu disusun kabinet Sukiman, dan sekarang kabinet Ali Sastro Midjojo berada di ujung tanduk. Di dalam suasana tegang yang pekat, para anggota parlemen dari berbagai fraksi saling beradu argumen. Budi mencatat setiap kata dengan saksama. Ia melihat sosok karismatik seperti Soekarno yang terus berusaha menyatukan bangsa, dan tokoh-tokoh partai yang berjuang demi kepentingan masing-masing. Terkadang Budi merasa lelah menyaksikan perpecahan ini. Kekacauan politik seringkali menutupi kemajuan yang seharusnya bisa dicapai. Pembangunan terhambat, janji-janji kepada rakyat terabaikan. Namun, di balik semua ketidakstabilan itu, Budi juga menyaksikan momen-momen bersejarah. Ia meliputi pemilu tahun 1955, pemilu pertama yang dilaksanakan secara langsung dan bebas. Ia melihat antusias rakyat yang mengular panjang di TPS. Ini adalah sebuah bukti bahwa demokrasi kita hidup, pikirnya. Ia menulis laporan panjang tentang bagaimana rakyat dari Sabang sampai Merauke berbondong-bondong menggunakan hak suara mereka untuk memilih wakil-wakilnya. Momen lain yang tak terlupakan adalah konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1950. Budi yang ditugaskan meliput acara tersebut merasa bangga. Ia melihat para pemimpin bangsa-bangsa Asia dan Afrika berkumpul bersatu melawan kolonialisme dan imperialisme. Pidato-pidato Soekarno yang lantang dan berapi-api, "Bangkitlah Asia, bangkitlah Afrika," menggemang dan membangkitkan semangat solidaritas dunia. Budi menyadari, meski di dalam negeri terjadi gejolak, Indonesia tetap memiliki peran penting di panggung dunia. Tahun demi tahun berlalu, ketidakstabilan politik terus berlanjut. Kegelisahan mulai meluas di kalangan masyarakat. Hingga di suatu hari di tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden. Budi
dengan perasaan campur aduk mencatat isi detrik itu. Pembubaran konstituente dan kembali ke UUD 1945. Demokrasi parlementer berakhir, digantikan oleh demokrasi terpimpin. Sambil merenung, Budi menyelesaikan laporannya. Ia menatap gedung parlemen yang megah, yang kini tak lagi menjadi pusat pusaran politik seperti sebelumnya. Budi tersenyum tipis. Ia telah menjadi saksi dari sebuah babak penting dalam sejarah bangsanya. Meskipun penuh gejolak, periode itu adalah masa di mana Indonesia belajar berjalan sebagai sebuah bangsa yang demokratis. Dan ia tahu pelajaran itu akan menjadi bekal berharga untuk masa depan.